Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pecinta ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini menjadi salah satu bukti bahwa kita mencintainya dan merinduinya, dan kita berharap kita dikumpulkan bersamanya dan kita mendapatkan syafaatnya, terkhusus di hari yang mulia ini, di hari Jumat. Kita memperbanyak ucapan salawat dan salam kepadanya, dan kita berharap salawat ini juga tersambung kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, serta kepada siapapun yang senantiasa setia di atas jalan agamanya. Kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan pembahasan tentang kitab kaidah-kaidah tauhid, masih seputar kaidah tauhid al-uluhiyah. Kita memasuki kaidah yang ke-43. Berkata Syekh Khalid As-Suaidan, man tawakkala 'ala Allah wa man tawakkala 'ala ghairillah fil amri alladhi la yaqdir 'alaihi illa Allah faqad asyraka asy-syirkal akbar. Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan besar. Di mana tawakal adalah ibadah. Tawakal adalah ibadah yang mulia, di mana seorang bertawakal kepada Allah atas segala usaha yang telah ia lakukan, menunggu hasil dari apa yang ia kerjakan, berharap kebaikan yang ia dapatkan. Namun bila nama tawakal ini tidak bersandar kepada Allah dan tidak diberikan untuk Allah, namun bertawakal kepada selain Allah, dan hal itu tidaklah bisa dilakukan sebenarnya kecuali oleh Allah, maka dalam keadaan seperti ini dia telah melakukan kesyirikan besar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kalian bertawakal kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Kalau orang beriman, mesti tawakalnya kepada Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah. Tawakal kepada Allah menunjukkan keimanan, ketakwaan,
menunjukkan tentang sebuah keadaan di mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, dalil yang lain, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Adalah kepada Allah bertawakalnya orang-orang beriman. Jadi hanya kepada Allah kita bertawakal, hanya kepada Allah kita bersandar, dan tawakal kepada Allah menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Talaq Allah sebutkan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Di dalam bab ini Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, law annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulikum, ya, kalaulah seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, seperti tawakalnya seekor burung, kata Rasulullah, pergi dalam keadaan perut yang kosong, kemudian dia akan kembali dengan perut yang kenyang. Allah akan berikan kepada kita rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung tadi. Ikhwafillah rahimahullah, tawakal bukan berarti kita tidak berikhtiar, tapi bagian daripada tawakal dalam kehidupan ini adalah melakukan asbab yang bisa mendatangkan, pertama mungkin rezeki, melakukan asbab yang bisa mendatangkan kesehatan kepada diri kita. Nah, itu mesti kita lakukan. Dalam bab ini sekali lagi, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah pada perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan besar. Di dalam kaidah yang serupa, pada kaidah yang ke-44, man ista'ana bi ghairillahi, barang siapa yang meminta pertolongan kepada selain Allah, fil amri alladhi la yaqdir alaihi illallah, pada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, faqad asyraka syirikal akbar, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan besar. Nah, ya? Jadi dia telah melakukan kesyirikan besar. Berkata Syekh Walid As-Su'aidan, fal isti'anatu, minta tolong itu, takunu ibadah, dia bisa menjadi ibadah, idza kanat fil amri alladhi la yaqdir alaihi illallah, pada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Wa ammal isti'ana bil makhluq fil amri alladhi yaqdir alaihi al makhluq fahadha laysa bi'ibadatin wa la yu'tabar sarfuhu li ghairi llahi min asyirik. Kalau kita bisa bagi, maka isti'anah terbagi kepada dua. Isti'anah, meminta pertolongan pada sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, maka pada bab ini tidak boleh kita meminta kecuali kepadanya. Bila mana kita meminta kepada selain Allah, seperti mana kaidah menyebutkan, telah melakukan kesyirikan besar. Namun bila mana isti'anah ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia, ya, dan bisa dilakukan oleh manusia, artinya siapapun, seperti minta tolong agar diantarkan ke tempat, ya, lokasi sana, atau misalnya minta tolong dibelikan sesuatu, kita tunjukkan barangnya, kemudian namanya, kemudian kita kasih uang, dia beli, minta tolong, ya. Ada orang yang sudah menunggu kendaraan tapi tidak kunjung datang, lalu kita tiba, kita tolong dia, kita bantu dia untuk sampai ke tujuan. Nah, ini adalah sesuatu yang dibolehkan, membantu, ya, atau meminta pertolongan kepada selain Allah pada perkara-perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk itu, ya, maka lakukanlah sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan. Meminjamkan orang misalnya uang di saat dia butuh,
Ya, itu minta tolong sama orang. Dia minta tolong karena kondisinya begini misalnya, maka dia minta tolong agar dibantu dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi bahwa minta tolong pada perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah. Nah, dalam bab ini kita tidak boleh meminta kecuali kepadanya. Tapi pada perkara yang bisa dilakukan oleh manusia, itu boleh kita minta tolong kepadanya, dan itu bukanlah termasuk kepada kesyirikan. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, kaidah yang serupa dengan kaidah yang ke-43 dan 44, ini kaidah yang ke-45 ini, man ista'adza bi ghairillah, barang siapa yang minta perlindungan kepada selain Allah, fil amri alladhi la yaqdir alaihi illallah, pada perkara di mana seseorang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, faqad asyraka syirkal akbar. Hati-hati ya Pak Yogi ya, minta perlindungan kepada selain Allah, minta perlindungan kepada jimat, minta perlindungan kepada dukun, minta perlindungan kepada jin, minta perlindungan kepada benda-benda keramat. Bang, siapa yang minta perlindungan kepada selain Allah dan pada perkara yang tidak dia mampu melakukannya kecuali Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan besar. Ya, makanya yang bertawakal kepada selain Allah, ya, dan perbuatan itu tidaklah mampu dikerjakan kecuali Allah, maka dia telah melakukan syirik besar. Sama, barang siapa minta tolong kepada selain Allah dan perkara itu tidaklah mampu dilakukan kecuali oleh Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan besar. Yang ke-45, barang siapa yang berta'awuz atau berlindung kepada Allah, beristi'adzah kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Jelas ya? Wa makna dzalika, kata Syekh, anna al-isti'adzah bighairillahi tanqasim ila qismaini. Isti'adzah, minta perlindungan kepada selain Allah, terbagi kepada dua bagian. Isti'adzah bighairillah fil amri alladhi yaqdir alaihi al-makhluq, fa hadha laysa min al-ibadah. Pertama, minta perlindungan kepada selain Allah pada perkara yang mana makhluk itu mampu melakukan. Misalnya kita dikejar oleh sesuatu, ya kan? Kita lari kencang, lalu minta perlindungan ke warga, ke masyarakat, gitu. Atau kepada salah satu orang dari kaum muslimin, minta perlindungan. Maka fil amri alladhi, ya, la yaqdir alaihi fil amri alladhi, ya, yaqdir alaihi al-makhluq, fa hadha laysa min al-ibadah. Ini bukanlah ibadah, wala ba'sa bihi wala haraj, tidak mengapa. Wa amal isti'adzah bighairillah fil amri alladhi la yaqdir alaihi illa Allah, fa hadha huwal mahdzur. Tanah di mana kita meminta perlindungan kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh kecuali oleh Allah, maka ini mahdzur lazi yu'tabaru syirkan akbar. Ini terlarang dan ini termasuk perbuatan syirik besar. Bisa dipahami Pak Yogi? Minta perlindungan kepada selain Allah di mana perkara itu tidaklah bisa dilakukan kecuali oleh Allah, maka sungguh dia telah melakukan syirik besar. Tawakal kepada selain Allah, minta tolong isti'anah bi ghairillah, minta tolong kepada selain Allah, ya, kemudian beristi'azah kepada selain Allah pada perkara semua tidak mampu dilakukan kecuali Allah, maka sungguh orang itu telah melakukan kesyirikan besar. Paham ya? Tak tolong, bertawakal, beristi'azah, ya. Fal isti'adzatu bil amwat tu'tabar syirikan akbar bila tafsil. Makanya isti'azah dengan orang yang telah meninggal, meminta perlindungan kepada yang sudah mati, maka ini dianggap syirik besar tanpa harus menjelaskan lebih rinci. Ya, minta tolong kepada yang mati, masa ya, orang sudah meninggal dunia, dia sendiri tidak lagi mampu memberikan manfaat untuk dirinya, terus kita minta tolong sama yang tidak mampu, ya kan? Untuk dirinya sendiri tidak mampu, apalagi orang lain. Nah, ini kan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan Allah Azza wa Jalla, ya, tu'tabaru syirikan akbar bila tafsil. Wal isti'adzatu bil ahya'il ghaibin tu'tabaru syirikan akbar. Tak perlindungan dengan yang hidup, al-ghaibin tu'tabaru syirikan akbar, fala tafsila. Wa ammal isti'adzah bil ihya'i
al-hadirin fa in kanat fi umurin maqdur fala ba'sa wa in kanat fi amri ghairi maqdurin fa hadha syirik. Naam, minta tolong kepada yang mati syirik besar, minta perlindungan kepada yang hidup tapi tidak nampak maka juga termasuk ya syirik besar. Minta tolong kepada manusia yang disebutkan namanya di Kalimantan misalnya, tidak ketemu gitu. Wa amal isti'adzah bil ahya al hadirin, minta tolong kepada yang hidup dan hadir depan kita, fa in kanat fi amrin maqdur fala ba'sa bih. Minta tolong sama mula, saya minta tolong ini gitu. Ya dia lakukan, hadir. Tapi minta tolong sama si fulan dan ilan di seberang laut sana gitu kan. Nah, ini perlu kita ya berhati-hati karena bisa jadi masuk kepada syirkil akbar. Ya, bila tafsil. Wa amal isti'adzah bil ahya al hadirin fa in kanat fi umurin maqdur fala ba'sa bihi wa in kanat fi amri ghairi dzalik ya fi amrin ghairi maqdur fa huwa syirik. Bahwa minta tolong kepada yang hidup hadir pada perkara yang dia mampu melakukannya, maka ini tidak mengapa. Boleh Pak Yogi. Pak Yogi minta tolong kepada si fulan dan dia mampu mengerjakan itu boleh. Namun wa in kanat fi amrin ghairi maqdur fa hiya syirik. Minta tolong kepada manusia pada perkara yang mana dia tidak wa in kanat fi amrin ghairi maqdur, tidak mampu melakukannya tapi dicoba untuk dilakukan, fa hiya syirik. Jelas ikhwan? Ini harus kita pahami bersama bahwa sudah ada 3, 4, 5 semuanya satu redaksi. Kalau siapa yang bertawakal kepada selain Allah pada perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah, maka dia telah syirik besar. Yang kedua, barang siapa minta tolong kepada selain Allah pada perkara di mana tidak mampu dilakukan kecuali Allah, maka tunggu dia telah melakukan kesyirikan besar. Yang kelima, 45, wa nista'adza bi ghairillah, barang siapa yang meminta perlindungan kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan besar. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Dari kaidah ini ada beberapa cabang kaidah ya. Man istaghasa bi ghairillah, barang siapa minta istighasa kepada selain Allah fil amri alladzi la yaqdir alaihi illallah faqad asyraka syirkal akbar, maka sungguh dia telah melakukan syirik besar. Kaidah yang sejalan juga, man ankara ma'luman minad dini fad-daruratu faqad kafar. Kemudian al-aslu istiwa al-khawf al-raja' fil qalbi al-mu'min illa idza iqtadat al-maslahah tarjih ahadihima. Naam. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan yang kaidah yang ke-46 nanti pada pertemuan berikutnya. Mudah Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita kemudahan dalam belajar dan menuntut ilmu, karena jalannya orang-orang baik, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para penuntut ilmu. Orang-orang yang Allah mudahkan baginya surga, ya, orang yang Allah mudahkan baginya untuk mendapatkan surga. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang diberikan pemahaman yang benar, kemudian semangat di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Demikian kajian kita pada pagi yang barokah ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara